Halo semua mahasiswa rantau yang sekarang jadi anak kos. Kembali lagi bersama saya Nona Manis dari Timur. Nah, kali ini saya akan berbagi tips tentang bagaimana mengelola keuangan untuk saudara semua yang sekarang tinggal di kos. Hei anak kos, nonton sampai habis ya. Saudara semua, video ini berisi tentang tips-tips dalam mengelola keuangan, khususnya untuk anak kos. Mengapa video ini dibuat? Karena berangkat dari pengalaman pribadi. Terkadang, uang yang dikirimkan oleh orang tua yang harusnya digunakan untuk keperluan kita selama sebulan, cuman habis dalam waktu seminggu, 2 minggu, bahkan hanya 3 minggu. Nah, mengapa ini bisa terjadi? Jawabannya karena kurangnya manajemen keuangan yang baik. Karena itu, semoga video ini bisa bermanfaat dan bisa membantu saudara semua dalam mengelola keuangan. Karena sebagai anak kos, tentunya kita harus pintar-pintar mengelola keuangan sehingga di akhir bulan kita tidak kesulitan dan kita tidak perlu berhutang kepada orang lain. Semoga video ini bermanfaat ya. Oke, untuk tidak memperpanjang waktu, kita mulai dari tips yang pertama. Oke, kita masuk pada tips yang pertama. Tips yang pertama adalah membuat rencana anggaran bulanan. Nah, ini sangat penting teman-teman. Mengapa? Karena dengan mengatur rencana keuanganmu sendiri, maka kamu sudah membiasakan diri untuk menggunakan uangmu dengan sangat bijaksana. Dan tentunya, kebiasaan ini akan terus bermanfaat hingga kamu tua nanti. Nah, seperti apa sih tips untuk membuat anggaran yang mudah dan sederhana? Berikut akan saya paparkan beberapa tips sederhana dalam membuat anggaran bagi kalian mahasiswa, terutama anak kos. Yang pertama, tentukanlah besar pemasukan atau uang jajanmu. Contoh, uang jajan dari orang tuamu itu berapa? Kemudian mungkin ada tambahan penghasilan dari kalian bekerja sampingan. Kemudian yang kedua, kalian harus menentukan besar pengeluaran tetap. Nah, ini contohnya seperti biaya kos, biaya kuliah, biaya listrik, dan biaya air. Kemudian yang ketiga, kalian harus menentukan besar pengeluaran tidak tetap. Kalau tadi pengeluaran tetap, maka sekarang kalian juga harus menentukan besar pengeluaran yang tidak tetap. Nah, ini contohnya biaya makan di luar, pakaian, hiburan, jalan-jalan. Kemudian yang keempat, bandingkanlah pengeluaran dan pemasukan. Nah, di sini kalian harus menghitung berapa besar selisihnya yang bisa kalian tabung. Yang kelima, catatlah dan selalu mereview pengeluaranmu. Kemudian yang keenam, kamu harus membuat anggaran sesuai dengan pemasukan dan pengeluaran. Catatannya, jangan buat anggaran yang tidak visible. Mengapa? Karena pada akhirnya hanya akan dilanggar. Dan yang ketujuh, review dan evaluasi anggaran secara berkala. Perbaiki jika memang anggaran itu tidak bisa kamu taati. Namun, hindari ya membuat anggaran yang terlalu longgar, karena itu hanya akan berujung pemborosan. Nah, tidak sulit kan membuat rencana anggaran? Sebenarnya yang sulit itu adalah mematuhi rencana anggaran yang sudah kita buat. Dan yang paling sulit itu adalah bagaimana kita mengendalikan diri agar kita tetap komitmen untuk mematuhi rencana anggaran yang sudah kita buat. Tapi segala sesuatu kan memang butuh proses. Kalau kita membiasakannya sejak dini, pasti kita juga akan merasakan manfaat jangka panjangnya nanti. So, buat saudara semua, mulai sekarang yang pertama adalah
Buatlah rencana anggaran bulanan. Itu hal pertama yang harus dilakukan. Oke, sekarang kita masuk ke tips yang kedua. Tips yang kedua dari saya adalah masaklah sendiri. Nah, mengapa ini penting? Karena dengan kita masak sendiri, maka kita bisa tahu makanan yang kita konsumsi itu sehat atau tidak, bersih atau tidak. Karena masakan yang kita konsumsi itu kita sendiri yang mengolahnya. Kemudian dengan masak sendiri kita bisa lebih terampil. Nah, ini penting nih untuk cewek-cewek. Kenapa? Karena kalau nanti ketika sudah tidak tinggal di kos lagi atau sudah punya keluarga sendiri, sudah menikah, sudah punya pasangan, tentu keterampilan memasak ini akan sangat berguna. Ya, masa suami yang masak? Kan lucu. Kalau orang timur pasti nanti dibilangnya gini, "Wih, orang sudah belis mahal-mahal, masa tidak tahu masak?" Lucu kan? Nah, jadi itu sangat penting buat cewek-cewek. Dengan terampil masak, pasti pasangan atau suami kita nanti akan betah di rumah karena istrinya pintar masak. Ya ampun, ini kita sudah bahas sampai beberapa tahun ke depan. Tapi memang ini penting dan ini memang betul. Kemudian buat cowok-cowok juga penting loh. Nah, kenapa? Lah, suatu saat kalau ketika sudah berumah tangga, kemudian istrimu berhalangan untuk masak, ya masa mau menahan lapar? Kan tidak mungkin. Ya syukur-syukur kalau punya uang. Selain lebih sehat dan menjadi lebih terampil, kebiasaan masak sendiri selama tinggal di kos juga akan membuatmu menjadi jauh lebih hemat. Saudara semua, kita masuk ke tips yang ketiga. Nah, tips yang ketiga ini adalah pahamilah kemampuan keuanganmu. Jadi, kita tuh harus paham betul sejauh mana dan semampu apa kita dalam hal finansial. Jadi, jangan orang bilang selera tinggi, ekonomi lemah, tapi harus seimbang. Sesuaikan gaya hidup kita dengan kemampuan finansial kita, sehingga kita sendiri nanti tidak merasa repot. Ya oke, menjalin relasi sosial itu memang sangat penting. Itu tidak salah kok, dan tidak salah juga kita ingin bergabung dengan teman-teman kita, dengan mereka yang gaya hidupnya high class. Tidak masalah kok kalau kita sekali-sekali ingin bergaya, sekali-sekali ingin merasakan apa yang mereka rasakan juga. Itu sesuatu yang sangat normal. Tetapi harus kembali lagi, bagaimana kita harus tahu dan kemudian kita harus mempertimbangkan kemampuan finansial kita. Sekarang kita akan membahas tips yang keempat. Tips yang keempat ini adalah kenali apa yang menjadi kebutuhan atau keinginan. Teman-teman pasti sering mendengar kata keinginan dan kebutuhan. Nah, kita harus dan sangat wajib untuk tahu mana yang menjadi kebutuhan kita dan mana yang menjadi keinginan kita. Nah, yang menjadi kebutuhan kita mahasiswa dan tinggal di kos itu yang pertama tentunya adalah makan dan minum. Kemudian buku-buku pelajaran, saya rasa itu adalah kebutuhan-kebutuhan yang wajib untuk kita penuhi. Kemudian keinginan kita seperti jalan-jalan, kemudian membeli sesuatu yang tidak penting seperti membeli barang-barang yang kita beli tujuannya agar kita bisa sama seperti teman-teman yang lain. Misalnya teman-teman punya, dia punya baju ini, saya juga pengen baju ini.
dia punya baju keluaran terbaru, dia punya tas keluaran terbaru, dia punya sepatu keluaran terbaru, maka saya juga ingin seperti itu. Nah, ini adalah sesungguhnya keinginan yang jika kita biarkan dan tidak kita tekan, lama-kelamaan akan membuat kita yang menjadi kewalahan dalam mengelola keuangan kita. Tips yang kelima, sekaligus tips yang terakhir dari saya, adalah menghindari hangout yang tidak perlu. Nah, teman-teman mahasiswa, sesama anak kos, sesama anak rantau yang tinggal di kos, tentu gaya hidup nongkrong di kafe atau bermain bersama teman-teman itu adalah hal yang biasa dilakukan dan sangat menyenangkan. Akan tetapi kita perlu ingat bahwa kegiatan ini jika dilakukan secara tidak benar atau terus-menerus dan tanpa memperhatikan dan mempertimbangkan finansial kita, malah akan menjadi salah satu sumber bencana finansial bagi kita. Karena ini membuat kita sangat boros. Karena itu saran saya mulai sekarang, mulailah kita untuk mengatur kegiatan yang bermanfaat untuk diri kita sendiri. Jangan membuang-buang uang kita kepada hal yang tidak bermanfaat sama sekali, seperti nongkrong di luar sepanjang hari dan nongkrong di kafe hanya untuk mendapatkan view foto yang bagus, kemudian untuk dipamerkan di feed sosial media, kemudian menonton bersama teman-teman atau berbelanja hal-hal yang sebenarnya tidak diperlukan, dan sebenarnya itu yang dibelanjakan itu adalah bukanlah kebutuhan tapi keinginan. Jadi mungkin bisa mulai mengurangi kegiatan-kegiatan itu dari sekarang. Jadi sekian dulu penjelasan singkat tentang tips-tips mengelola keuangan ala anak kos dari saya. Semoga bermanfaat dan mohon maaf jika ada kata-kata yang menyinggung. Thank you. Sampai jumpa di video-video selanjutnya, teman-teman.